Film dibuka dengan sosok gadis cantik kesukaan kita semua bernama Alexa. Ia adalah seorang anak angkat di rumah tersebut. Pagi itu, ibu angkatnya bernama Esther memberitahu kalau hari ini beberapa sahabatnya akan datang dan mereka berencana menginap selama beberapa hari di sini. Lalu, mereka yang senang bermain mahjong akan menghabiskan waktu setiap harinya memainkan itu. Sementara di luar rumah terlihat seorang pria bernama Leo atau ayah angkat Alexa alias suami Esther. Ia baru saja pulang dari pasar membeli semua kebutuhan untuk acara reuni sahabat Esther. Ia pergi ke kamar mandi untuk pipis, tapi di dalam sedang ada Alexa yang lagi pipis. Anak angkatnya yang kelewat cantik itu tentu membuat Leo mempunyai fantasi untuk enak-enak dengan anaknya. Alexa kemudian mengangkut barang-barang yang cukup banyak itu dari mobil. Setelah semuanya dipindahkan, Leo berpesan untuk memberitahu ibu kalau ia akan keluar dan pulang di malam hari. Di gudang, Esther sedang sibuk mencari satu set permainan mahjong dan dibantu oleh pembantu rumah mereka bernama Ted. Memang agak sulit mencari mahjong itu dikarenakan sudah lama sekali tak dimainkan dan terbengkalai di gudang. Tak lama kemudian, beberapa sahabat Esther mulai datang. Mereka adalah Wailo dan Ason. Terlihat mereka berdua mengenakan masker karena memang saat itu sedang kondisi pandemi. Mereka juga membawa bukti hasil tes PCR negatif agar Esther sebagai tuan rumah tak khawatir tertular. Esther menyambut mereka dengan sukacita. Bertahun-tahun tak bertemu dan bisa bertemu di keadaan sekarang ini adalah suatu keajaiban. Ia mengajak para sahabatnya untuk masuk dan menikmati minuman yang sudah disediakan. Acara baru akan dimulai ketika satu sahabat lagi datang. Sesaat sampai di dalam, mereka dikejutkan dengan sosok gadis cantik. Esther memperkenalkan gadis bernama Alexa itu sebagai anak angkatnya. Lalu para sahabat tak henti-hentinya memuji Alexa yang memang amat cantik. Bahkan menurut mereka kecantikannya itu bisa membuatnya menjadi aktris. Dapat tuh gawin ate artista. Ay, squeezin mo baby. Ketika waktu sudah hampir malam atau lebih tepatnya maghrib, salah seorang sahabat bernama Amparo baru datang. Ia datang bersama seorang sopir pribadinya. Kalau dilihat-lihat, Amparo adalah satu wanita cantik berbodi aduhai yang menambah jumlah wanita cantik di rumah itu. Walau usianya sudah tante-tante, kalau soal urusan enak-enak tak usah diragukan. Malamnya ketika para sahabat sudah terkumpul, mereka memulai permainan mahjong. Mereka bermain sambil bercurhat satu sama lain. Mereka sangat bersyukur karena di tengah kondisi pandemi seperti ini, tak ada satupun dari mereka yang terkena dampak ekonomi. Untuk merayakannya, mereka berencana akan menginap selama 3 hari di rumah Esther. Di sisi lain, sopir Amparo bernama Gaspar sedang celingak-celinguk di dapur. Ia sangat lapar dan mungkin saja ada makanan yang bisa disantap di sana. Alexa yang melihat Gaspar seperti sedang mencari makanan, langsung saja menawarkan hidangan yang sudah disiapkan. Oh, itu nah. Sige. Setelahnya, hidangan yang sudah siap itu disusun rapi agar Esther dan para sahabat bisa menyantapnya dengan nikmat. Kemudian mereka semua menyantap masakan itu. Mereka sangat takjub karena masakan ini sungguh nikmat. Esther memberitahu ini semua dimasak oleh Alexa dan dibantu oleh Ted. Sudah cantik dan jago masak, itulah Alexa. Sesaat mereka semua asik menyantap hidangan, terlihat Alexa sedang merokok santuy di belakang bersama Gaspar yang sedang makan dengan lahap. Gaspar merasa sangat bersyukur sebab ia mendengar akan berada di sini selama 3 hari dan ia tak punya teman. Namun dengan adanya Alexa, ia jadi tidak akan bosan berada di sini. Gaspar mulai modus-modus dikit ke Alexa. Ia meminta username Instagram milik Alexa. Gadis baik itu pun langsung memberikannya. Selesai makan, terlihat Gaspar sedang merokok di dekat mobil dan ada Amparo di sana. Saat itu, suami Amparo sedang menelponnya dan menanyakan kabar. Ia memberitahu semuanya baik-baik saja dan akan pulang 3 hari lagi. Setelah telepon ditutup, Amparo mengeluh sangat lelah sekali hari ini. Ia meminta Gaspar untuk memijat dirinya. Gaspar dengan senang hati menerima tawaran tante mulus itu. Tentu saja yang namanya berduaan, di tempat yang tidak ada orang, aksi memijat itu berlanjut kepada saling memijat dan berakhir enak-enak.
Sarap. Sesudah mendapatkan kenikmatan apem tante, Gaspar teringat sosok Alexa. Ia DM Alexa dan saat itu kebetulan Alexa yang sedang rebahan di kamar langsung membaca DM-nya. DM demi DM dibalas hingga tak terasa mereka menghabiskan malam itu dengan senyum-senyum senang layaknya orang PDKT. Leo pulang di malam itu dan menghampiri Esther bersama sahabatnya yang tak usai-usai bermain mahjong. Merasa keadaan dan situasi sedang sangat aman, Leo mengendap pergi ke kamar Alexa. Ketika pintu kamarnya dibuka, terlihat Alexa yang baru saja selesai mandi. Sontak melihat Alexa yang segar dan tercium wangi itu membuat Leo langsung memaksa Alexa untuk memberikan apemnya. Alexa tak bisa berbuat apa-apa karena takut melaporkannya pada Esther dan ia hanya bisa menangis. Ya tentu Alexa harus mandi lagi setelah itu. Pagi hari, Leo terbangunkan oleh suara dering handphonenya. Ternyata di pagi-pagi buta itu, seorang debt collector menelpon dan meminta agar Leo segera melunasi hutang-hutangnya. Pagi-pagi sudah dibuat emosi, ia kemudian bangun dan melihat keluar jendela, berharap udara pagi menenangkannya. Tapi ternyata emosinya makin bertambah ketika Alexa sedang berduaan bersama Gaspar. Leo yang cemburu buta itu kemudian memarahi Alexa ketika ia masuk ke rumah. Irespeto mo ako, ha? Beberapa saat kemudian, semua orang di rumah itu dihidangkan sarapan dan menyantapnya sambil berenang-renang santai di kolam renang. Di tengah suasana yang tenang itu, Alexa datang dan perhatian semua orang di sana langsung terfokus pada Alexa. Alexa berjalan, membuka bajunya dan menyisakan pakaian renang. Tubuhnya yang aduhai itu sudah barang pasti menjadi incaran para lelaki. Namun, Leo yang melihat itu sama sekali tak senang dan justru emosi karena berani-beraninya ada yang tegak tapi bukan keadilan. Setelah kejadian tadi, Leo pergi menghampiri Alexa di kamar dan lagi-lagi meminta apem anak angkatnya itu di pagi-pagi begini. Beruntung karena Leo sedang oleng saat itu, Alexa berhasil melawan dan pergi keluar. Ia berjalan sambil menangis. Mengapa nasibnya harus seperti ini? Di siang harinya, Esther menanyakan tentang telepon dari debt collector di pagi tadi, sebab Leo tak pernah bercerita tentang hutang. Esther curiga seberapa banyak hutangnya, dan apa jangan-jangan sertifikat tanah rumah ini sudah digadai ataupun dijual untuk membayar hutang. Mendengar tuduhan itu, Leo langsung marah dan berkata pada istrinya, tak usah banyak tanya karena ini bukan urusannya. Di malam hari, mereka kembali bermain mahjong. Namun, Amparo dan Esther yang bosan meminta Gaspar dan Alexa mengisi posisinya di kursi yang kosong. Walau mereka hanyalah pemain pengganti, Wailo dan Ason sangat mudah akrab dengan orang lain. Dalawang araw, ganun. Ang bilis na wala. Todas. Wow. Singkat cerita, karena malam semakin larut, Wailo dan Ason pergi untuk tidur. Hanya tersisa Gaspar dan Alexa berdua di meja. Tak lama kemudian, karena malam yang dingin dan suasana yang syahdu, mereka berdua melakukan aksi nekat dengan beradu gesek di atas meja. Aksi itu pun diintip oleh Wailo yang melihat kelakuan mereka dari dalam rumah. Tak hanya Wailo, Amparo datang menghampiri mereka. Namun untungnya mereka berhasil menutupi itu. Lalu setelah itu, karena belum sampai keluar benih-benih, keduanya memutuskan untuk pindah ke kamar Alexa. Leo yang mendengar suara rusuh terbangun dan menebak kalau itu pasti kelakuan dua anak muda tersebut. Ia mencoba untuk memergoki ke kamar Alexa. Tapi sayang, Alexa sudah terkulai lemas karena kecapean. Paginya, Leo melihat Alexa dan Gaspar berduaan di dapur. Ia pun risih dan langsung menyuruh Gaspar keluar karena sopir tak pantas berada di dapur ini. Setelahnya terlihat Alexa menghampiri Gaspar yang berada di dalam mobil. Alexa menyampaikan kalau ia sangat ingin sekali pergi dari rumah ini. Gaspar memberi saran perencanaan bagaimana Alexa akan kabur nantinya. Tapi di tengah pembicaraan itu, si Tante Amparo berjalan ke arah mobil. Mengetahui itu, Gaspar meminta Alexa untuk segera sembunyi di bangku paling belakang supaya hubungan rahasia
rahasia mereka tidak diketahui. Tetapi ternyata kedatangan si tante saat itu adalah untuk menghilangkan pegal-pegalnya alias minta dipijit lagi oleh Gaspar. Laki itu tak bisa menolaknya dan mengambil risiko memijat si tante. Tentu seperti sebelumnya, pijatan itu berakhir kepada adu gesek. Alexa yang ada di sana melihat dengan jelas sekali kalau cowok yang sedang PDKT dengannya malah enak-enak sama wanita lain. Di sisi lain terlihat di luar rumah para debt collector datang dan disambut oleh Leo. Leo pun memarahi mereka dengan berkata, "Tenang saja, utang akan saya bayar dan itu urusan saya dengan bos Anda." Lalu Leo meminta mereka pergi. Esther tahu hal itu dan melihat Leo sedang mumet memintanya untuk ikut bermain mahjong. Leo bergabung dengan para sahabat istrinya bermain mahjong. Stres yang ia rasa agak berkurang saat itu. Tetapi Amparo ini malah memanas-manasi tentang utang yang dimiliki Leo. Amparo tahu kalau Leo sedang terlilit hutang yang cukup banyak dan menawarkan bantuan. Kasi break lang ako. Leo meninggalkan meja itu dan mengambil senjatanya, sama seperti Amparo yang pergi ke mobil mengambil senjatanya. Lalu keduanya kembali ke meja dengan tenang seakan tak terjadi apa-apa. Ketika permainan mahjong kembali berlanjut, Amparo memanas-manasi kalau Leo ada main di belakang dengan Alexa. Tentu saat itu juga Leo emosi dan terjadi baku dor-dor antara keduanya. Hasilnya adalah Amparo harus tewas dan Gaspar yang ingin menyelamatkan majikannya tak luput dari emosi Leo serta dirinya harus tewas juga. Sementara itu, Alexa yang melihat kejadian mengerikan dari kejauhan panik dan merasa kalau ia akan menjadi korban selanjutnya. Ia berusaha kabur sejauh mungkin dari rumah itu. Namun sayangnya Leo sudah melihatnya, mengejarnya dan menangkapnya. Beruntung ketika Alexa sudah terpojok, Ted si pembantu datang bak pahlawan penyelamat dan menghabisi nyawa Leo dengan segembol kayu yang dibawanya.